Assalamualaikum. Sebagai wujud dukungan kamu kepada channel kami, boleh deh untuk tekan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kata Muka Duo Misteri. Assalamualaikum, bertemu lagi di Inces. Ini cerita seram. Malam keberangkatan itu pun tiba. Sebelumnya, Bu Asiri sudah memberitahu agar menggunakan mobil lain, mobil yang lebih besar, mobil yang bahkan belum pernah Pak Budi sentuh sama sekali. Hal itu tidak menimbulkan kecurigaan apapun, tidak sampai ia tahu siapa saja yang pergi. Malam itu, Pak Budi sudah memarkirkan mobilnya di halaman rumah, menunggu kedatangan Doro Sastri. Dari jauh, Pak Budi melihat dengan mata kepala sendiri. Si anak kecil melihatnya dari jauh. Di belakangnya ada si perempuan. Tatapan mereka dingin. Tidak hanya itu saja, pemandangan lain terlihat dari lantai 2. Pak Budi bisa melihat dengan jelas anak lelaki yang lain. Ia menatap sama dinginnya, sama seperti si anak kecil dari salah satu kamar di lantai 2. Seakan-akan mereka memberi salam perpisahan kepada Pak Budi. Tidak beberapa lama, Doro Sastri keluar. Ia dibantu oleh Ibu Asiri. Melihat itu, Pak Budi segera membantunya masuk ke dalam mobil. Doro Sastri mengenakan kebaya putih dengan terusan sewek atau selendang batik. Dari gaya busananya, seolah Doro Sastri akan menghadiri perjamuan. Tidak ada pertanyaan terlontar dari Pak Budi, hanya sekelibat pemikiran liar saat melihat penampilan Doro Sastri malam itu yang benar-benar terlihat layaknya bangsawan Jawa. "Berangkat sekarang, Doro?" tanya Pak Budi yang sudah duduk di bangku sopir. Belum mendapat jawaban apapun, tiba-tiba pintu mobil terbuka dan Ibu Asiri melangkah masuk, lalu ikut duduk di samping Doro Sastri. Pak Budi terdiam sejenak sebelum Doro Sastri mengatakannya, "Asri, melu ya, Le?" "Oke," kata Pak Budi, gaguk. Ini mengejutkan. Baru pertama kali Pak Budi melihat Ibu Asri keluar dari rumah ini. Sebagai abdi yang paling tua di rumah ini, Pak Budi belum pernah melihat wanita tua itu meninggalkan rumah ini. Bahkan untuk belanja pun ia tidak keluar rumah, karena sejatinya Ibu Asri lebih suka menyuruh abdi lain atau paksa songko, tukang kebunnya, untuk menyelesaikan kewajiban bila harus keluar rumah. Bila dipikir ulang, Ibu Asri juga misterius. Sama misteriusnya dengan keluarga ini, seakan-akan ada pembatas dirinya dengan beliau yang tidak dapat menjalin hubungan sebagai sesama pengabdi di keluarga Cipto ini. Namun segera Pak Budi menepis pikiran itu. Mobil pun melaju setelah Doro Sastri menyuruh Pak Budi berangkat. Di tengah mobil yang melaju, Doro Sastri mengatakannya, "Le, mampir di Lek Nang Yalu yo." Pak Budi ingat dengan nama itu, cucu beliau yang ada di kah sensor. Tanpa pikir panjang, Pak Budi segera meluncur menuju ke sana. Di luar dugaan, kehadiran mereka seakan sudah ditunggu. Terlihat di lorong tamu gedung itu, Yanu duduk bersama perempuan yang memberi petua misterius itu agar meninggalkan pekerjaan ini sebelum tahu apa itu cecek yang sampai sekarang belum Pak Budi pahami. Pak Budi hanya menunggu di dalam mobil, sementara Bu Asiri dan Doro Sastri pergi menemui Yanu. Ada peristiwa yang menarik saat Pak Budi melihat apa yang terjadi. Ia mendengar lolongan, jeritan dari Yanu yang membuat bulu kuduk berdiri. Yanu, yang sebelumnya ia tahu anak muda berkisar usia 20-an, menjerit seperti anak kecil. Tidak diketahui apa alasannya. Namun, bila diperhatikan dengan seksama, apakah ada hubungannya dengan Ibu Asiri? Makin seru aja ya. Oke, lanjut. Setelah kurang lebih 10 menit, Bu Asiri, Doro Sastri kembali ke mobil dengan Yanu di depan mereka. Kini, mereka bertiga sudah masuk ke dalam mobil. Ada perasaan tidak mengenakan sebelum Pak Budi meninggalkan tempat itu, yaitu tatapan perempuan itu kepada Pak Budi. Seakan-akan perempuan itu mengatakan,
Lawes diomongke, kudume rungokno pisuruhku. Pak Budi pun melanjutkan perjalanan itu menuju tempat yang Doro Sastri ceritakan tempo hari. 7 jam perjalanan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Memasuki sebuah jalanan yang sepi, sunyi. Kiri kanan hanya ada pepohonan rimbun. Kabut perlahan muncul, dan hanya Pak Budi yang terjaga saat itu. Setidaknya itulah yang Pak Budi pikir sebelum Pak Budi menyadari sesuatu. Semua mata di dalam mobil ternyata sama terjaganya dengan beliau. "Doro, ibu buatan tilem tah?" tanya Pak Budi. Namun anehnya pertanyaan Pak Budi tidak digubris, seakan mata mereka terbuka namun sukma mereka tengah tertidur. Pak Budi mengulang 3 kali pertanyaan itu, namun tetap tidak mendapat jawaban. Hal itu menimbulkan ketakutan tersendiri kepada Pak Budi. Mungkin karena itu juga memicu Pak Budi sehingga kehilangan fokus. Akibatnya, perlahan di tengah kegelapan jalan dan medan naik turun, terlihat di kiri kanan jalan tiba-tiba ramai orang berbaris, membuat Pak Budi kaget. Bagaimana mungkin di tengah jalan gunung seperti ini banyak aktivitas kiri kanan yang ramai orang, seperti pasar dadakan. Kejadian itu terjadi cukup lama, sampai sentuhan Ibu Asri membentakkannya, membuat Pak Budi memekik kaget dan menginjak rem kuat-kuat. Ban mobil berdenjit keras, beradu dengan aspal. Sebelum berhenti total, Bu Asri melihat Pak Budi dengan tatapan dingin. "Bu, enten apa Bu?" tanya Pak Budi. Kaget, tepat di depan Pak Budi ada sebuah pohon besar, dan mobil sudah keluar dari jalur aspal. "Wes gak popo, gak usah dipikirno, wes cedek kok, ayo lanjut no." Bu Asri kembali duduk, mata Yanu masih kosong. Begitu juga dengan Doro Sastri, bingung. Pak Budi yakin tadi melihat banyak keramaian orang di kiri kanan jalan. Seperti apa yang baru saja terjadi hanya kilasan mimpi. Untuk ukuran peristiwa bahwa mobil akan menghantam pohon, tak ada satupun orang yang berwajah panik. Hanya Pak Budi sendiri yang panik. Setelah menempuh 1 jam berjalan lagi, mereka melihat sebuah gapura. Tidak diketahui ada gapura di tanah gunung ini. Ibu Asri yang menyuruh masuk ke gapura itu, seakan Ibu Asri sudah seringkali melewati jalanan ini. Tanpa bertanya, Pak Budi menurut saja. Meski jalanan tidak beraspal, tanahnya tampak sering dilewati oleh mobil. Dengan samping kiri kanan masih pohon lebat. Cukup jauh dari jalan utama, sebelum mencapai sebuah gerbang singgah, berdiri sebuah villa besar. Di depannya ada tulisan Villa TH Sensor S. Pak Budi melirik tulisan pada papan tua yang dibuat dari papan kayu yang sudah tua. Bangunannya menyerupai bangunan Belanda. Yang Pak Budi pertama pikirkan tentang bangunan itu mungkin adalah bangunan milik pribadi dari Doro Sastri. Yang menjadi masalah adalah di luar villa sudah ada mobil lain terparkir. Villanya bagus sekali, hanya pencahayaannya yang kurang di sana-sini. Pak Budi memarkir pelan. Dari luar ada lelaki yang membukakan pintu, membantu Doro Sastri keluar. Lirikannya membuat Pak Budi merinding, karena dari caranya melihat seperti bukan Doro Sastri yang Pak Budi kenal. Bukan hanya Doro Sastri, Yanu juga dibantu keluar. Mereka membawanya masuk ke villa. Sementara Ibu Asri meminta Pak Budi menunggu di dalam mobil. Tidak lama kemudian, Ibu Asri masuk ke villa. Pak Budi berdiam sendirian, melihat bahwa samping villa hanya ada pepohonan gelap. Pak Budi keluar dari mobil. Ia duduk di atas kap mobil, menyalakan sebatang rokok. Ia merasa ngeri bila memperhatikan sekitar. Masih bingung siapa pemilik mobil lain di sini dan apa yang sebenarnya dilakukan majikannya di tempat seperti ini. Tidak beberapa lama, terdengar suara orang memanggil. Pak Budi pun melihat. Dari jauh, Ibu Asri memanggilnya, melambaikan tangannya. Pak Budi pun bersiap menuju ke sana, sebelum ada seseorang tiba-tiba keluar dari mobil terparkir. Rupanya, sedari tadi di dalamnya ada orang lain. "Jangan mendekat mas," kata orang asing itu. Logatnya seperti orang jat sensor tah. "Gimana mas? Itu teman saya yang memanggil." Orang asing itu masih diam, lalu berujar dengan nada bertanya, "Yakin itu temanmu yang baru keluar dari mobil mas?" Ucapan orang itu membuat Pak Budi bingung. Tepat ketika melihat Ibu Asri lagi, tidak ada orang yang berdiri di sana, hanya lorong villa yang gelap.
Di tempat seperti ini, hal seperti itu sudah biasa mas. Anggap saja ada yang ingin kenalan. Pak Budi pun mendekati orang itu. Orang itu memberitahunya kalau dia memang dari kota Jasensor. Alasan kenapa dia ada di sini karena ia baru saja mengantarkan majikannya. Di tengah percakapan itu, Pak Budi tiba-tiba bertanya, "Tempat apa sih ini mas? Kok pelosok sekali untuk ukuran villa pribadi?" Orang itu diam lama, mengamati, kemudian melihat Pak Budi sembari berkata, "Anda sopir baru ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Budi merasa aneh, seolah-olah ia baru saja melontarkan pertanyaan yang salah. Namun Pak Budi menjawab sejujurnya, "Oke mas." Orang itu terdiam lama. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melepaskannya, sampai asap putih mengepul di udara. Seolah bingung dengan apa yang harus dikatakan. Orang itu berkata, "Bila belum jauh, lebih baik saja berhenti. Pesan saya cuma itu aja mas. Anggap aja itu cara saya kenalan sama Anda." "Maksudnya gimana mas?" tanya Pak Budi. Dan tiba-tiba seseorang menepuk bahu Pak Budi. Itu adalah Bu Asiri. Seraya melihatnya dengan tatapan tidak mengenakan. "Dicelok ket mau kok nggak jawab. Dicelok ket mau kok gak jawab. Ayo lepu." Pak Budi mengangguk, bersiap berpamitan dengan orang itu. Tapi anehnya, tidak ada siapapun di sana. Hanya Pak Budi sendirian dengan Ibu Asiri yang masih menunggu Pak Budi melangkah dari tempat itu. "Golek opo?" Pak Budi pun hanya diam sembari berjalan mengikuti. Selama di perjalanan masuk villa, Ibu Asiri mengatakan hal-hal yang Pak Budi tidak mengerti, tentang unggah-ungguh menjadi abdi sebuah keluarga, tentang sejarah dan bagaimana adat istiadat dijaga di sebuah keluarga, dan berakhir di kalimat sesajen. "Budi," kata Ibu Asiri, nadanya dalam dan dingin, "awakmu percaya ambek Ndoro Sasri?" "Oke bu, bagus, awakmu siap jadi abdi dalam keluarga iki." Pak Budi terdiam lama, ia mencoba mencerna kalimat itu. "Abdi sing yokno apa bu maksudnya dengan?" "Abdi sing bakal nuruti kemauan junjungan." Pak Budi tidak menjawab, ia masih mencerna setiap kalimat itu sampai suara teriakan dari Yanu terdengar. Ibu Asri langsung berlari, penasaran. Pak Budi mengikutinya. Ia masuk ke dalam villa yang rupanya dari dalam seperti bangsal, banyak lorong dan pintu kamar di sepanjang jalan. Di dalam begitu lembab, sampai Pak Budi bisa mencium bauan kemenyan di sana-sini. Ibu Asri berhenti di sebuah bangsal kecil. Setelah menuruni arah tangga, di sana ada pintu tua, lengkap dengan kotak dengan besi layaknya pintu penjara. Di dalamnya ada Ndoro Sasri, duduk di kursi goyang dengan rambut terurai berantakan yang menutupi wajahnya. Ibu Asri mendekati Ndoro Sasri yang terus-menerus menggoyangkan kursinya. Pak Budi hanya diam termangu melihatnya. Di samping kiri kanan banyak sekali sesajian lengkap dengan bunga dan dupa. Di sana sini Ibu Asri mengambil sekerawut bunga 7 rupa dengan telaten menyuapkannya ke mulut Ndoro Sasri. Semua yang Pak Budi lihat benar-benar di luar logikanya. Ia tidak pernah melihat hal segila ini di depannya sebelum matanya teralihkan pada sosok dengan kain kafan yang ada di atas ranjang bangsal. "Le," terdengar suara Ndoro Sasri memanggil Pak Budi. "Mrene ole." Ndoro Sasri melambai-lambaikan tangannya yang keriput. Di sampingnya, Ibu Asri berdiri menatap Pak Budi dingin. Namun, mata Pak Budi tertuju pada seonggok kain kafan yang menggeliat di atas ranjang. "Yanu," kata Pak Budi gemetar. Ia tahu, itu Yanu yang diikat di atas ranjang. Namun, Pak Budi tidak mengerti apa yang terjadi di sini. Anehnya, ketakutan yang Pak Budi rasakan malah menuntunnya mendekati Ndoro Sasri yang terus melambai-lambaikan tangannya. "Le, gelem dadi abdi simbah yo." "Mbah," kata Pak Budi mengulangi. Ndoro Sasri tidak pernah menyuruhnya memanggil Simbah. Beliau lebih suka dipanggil Ibu, pikir Pak Budi. Dan setelah memikirkan itu, Ndoro Sasri tertawa, membuat Pak Budi bergidik. Ibu Sasri mendekati Pak Budi, kemudian menuntunnya mendekati Yanu. Ia benar-benar diikat dengan 5 titik tali pocong, sudah menyerupai jenazah. "Aduh sono yo." Tempat di samping ranjang ada sebuah genok atau kendi besar berisi air, lengkap dengan gayung dari batok kelapa. Pak Budi menyiramkan air itu ke tubuh Yanu. Wajahnya ditutup dengan kain sehingga kemungkinan ia kesulitan untuk bernafas. Air yang disiramkan terdapat bunga 7 rupa. Tidak hanya itu, di bawah ranjang rupanya ada sepotong ayam cemani yang kepalanya sudah dipenggal. Tidak mengerti, namun Pak Budi menurut saja. Ia begitu ketakutan malam itu.
Tidak beberapa lama, Doro Sastri turun dari kursi goyangnya. Ia berjalan tertatih-tatih menuju Pak Budi. Caranya berjalan nyaris seperti cara berjalan orang tua pada umumnya, hanya saja ia lebih bungkuk. Tepat ketika Doro Sastri sudah di depan Pak Budi, ia melihat Yanu, kemudian menangis di atasnya. Pak Budi beringsut mundur, masih tidak mengerti dengan cekatan. Ia melepaskan satu persatu ikatan tali pocongnya, kemudian menelannya bulat-bulat. Pak Budi yang melihatnya mual. Yanu yang sendiri tadi menggeliat tiba-tiba terbujur kaku. Ia tidak lagi bergerak sama sekali. Doro Sastri kemudian mendekati Pak Budi, membawanya keluar dari ruangan itu. Ia menutup pintu, menuntun Pak Budi menjauh dari tempat itu. Di sebuah tempat yang jauh dari ruangan itu, Doro Sastri duduk di depan Pak Budi yang tampak syok. Ia tidak tahu apa yang ia perbuat malam ini. Saiki takono apa sing kepengin mbok takono le? Sinten jenengan asline? Liane iso. Sinten sing ngrasukin Doro ibu? Liane. Yanu sedo. Ibu asli menggelengkan kepala. Gak ragane tok sing mati. Kulo yuk nopo bu? Ibu asli tersenyum melihat Pak Budi. Ia tahu pemuda di depannya sudah ketakutan setengah mati. Tergantung. Ucapan itu membuat Pak Budi menatap Ibu Asri lama, sebelum akhirnya Ibu Asri pergi. Mene mulai, newes mari kabeh. Pagi hari, Ibu Asri datang menemui Pak Budi, kemudian ia mengatakannya, "Tim tadi Doro nang teras." Pak Budi berdiri, kemudian melangkah menuju Doro Sastri. Doro Sastri diam menatap taman di teras villa. "Wis ro kabeh awakmu le?" Pak Budi hanya menggelengkan kepala. "Asri gurung cerita tah?" "Dereng bu, mari ki ayo mulai." Selama perjalanan, Pak Budi tidak bisa melepaskan matanya dari Yanu. Tubuhnya dibalut dengan selendang, matanya sayu, kosong seperti tidak bernyawa. Di dalam batin Pak Budi bergemuruh keinginannya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Namun ia terganjal, bagaimana bila hal buruk menimpanya? Apa yang akan terjadi dengan keluarganya? Bagaimana bila ia menceritakan ini kepada orang lain? Adakah yang percaya? Bukti apakah yang bisa ia buktikan? Sesampainya di geria, Doro Sastri mengajaknya ke gazebo yang dilarang itu. "Awakmu penasaran toh ambek ngoniku?" Anehnya, Pak Budi menjawab, ia tidak penasaran lagi. "Boten bu, kok ngono?" "Oh iya, awakmu wis roh apa sing ono nang kono?" "Nggih bu, kula nebak iku cucu baru sampean bu, Mas Yanu." "Dadi wis roh kabeh saiki?" Pak Budi mengangguk. "Tetep bakal metu awakmu le?" "Nggih bu," kata Pak Budi. "Kula dereng ngomong nggih teng sabdo saiki sakwise Ibu Asri nawani kula." "Aku wis seru." Dari itu, Pak Budi meninggalkan tempat itu. Ia bercerita kepada keluarganya, namun anehnya semua yang Pak Budi ceritakan seperti tidak digubris oleh keluarganya. Seakan-akan semua orang sudah tahu. Bapaknya menyuruh Pak Budi bertemu dengan seseorang, saudara jauhnya. "Awakmu kudu dibageri le, mulai saiki." Berangkatlah Pak Budi menemui saudara jauh atas perintah bapaknya. Di sana rupanya ia sudah ditunggu, namun ada kejadian yang hampir menghilangkan nyawa Pak Budi saat menuju ke sana. Ia hampir saja dihantam truk dari depan saat sepeda motor RC-nya kehilangan kendali. Untungnya Pak Budi masih diberi selamat karena ia bisa langsung berdiri dan menghindar. Detik itu ia tahu apa maksud ucapan bapaknya, bahwa ia harus dipagari mulai sekarang. Saat motornya diperiksa, di antara ban luar dan ban dalam ditemukan potongan bambu kuning, sehingga ketika motor bergerak membuat ban menjadi selip dan akhirnya hilang kendali. Bahkan saat dilihat, orang yang memeriksanya ikut kaget. "Mas, jenengan jincer wong ya?" "Kok ngono pak? Mana bisa orang memasukkan benda seperti ini ke dalam ban kalau bukan ilmu hitam?" Pak Budi hanya bisa berdoa diberikan selamat sampai tujuan. Dan ketika ia sampai di sana, Pak Budi menceritakan semuanya kepada saudaranya itu. Saudaranya hanya mengangguk, mengerti, bahkan ia tahu di belakang Pak Budi ada puluhan jin mengikutinya. Namun sudah diusir saat menginjak pekarangan rumah ini. Di sanalah Pak Budi diberitahu apa yang sebenarnya terjadi di keluarga itu. "Sosok yang kamu lihat di malam itu adalah kepala keluarga.
ia selalu ikut kepada keturunannya atas perjanjian yang ia buat dengan jin yang selama ini menjadi satu ikatan dengan keturunan-keturunannya. Kain kafan hanya simbol. Ia hidup dari memakan sukma keturunannya. Ia hidup dari memaksa sukma keturunannya. Kalau saya tanya, ada yang aneh nggak sama keluarganya, sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya? Tanya saudara Pak Budi. Enten mas, cucunya rata-rata aneh kabeh. Saudara Pak Budi tersenyum kecut mendengarnya. Keluarganya tidak akan bisa utuh. Mereka harus menanggung konsekuen dari perjanjian. Entah harta, entah nyawa. Yang paling kecil, tunawicara. Kakaknya, ia buta. Kakaknya lagi mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang kamu pikir ada di gazebo itu anak pertama, dia lumpuh. Mak sudah sampean arek sing delok aku iku gak iso ndelok mas, tapi areke sering nonton aku. Kemungkinan ia hanya bisa merasakan kehadiranmu karena cuma kamu yang belum mengabdi pada keluarga itu. Kamu sering diperlakukan tidak menyenangkan oleh mereka kan? Mereka sedang mencoba ngasih tahu kamu biar segera pergi meninggalkan keluarga itu. Paham? Ucap lelaki itu. Tapi ono cucune siji sing normal mas. Ya, kata lelaki itu. Dia yang nanti akan jadi pewarisnya dan keturunannya juga yang akan terus menanggung akibatnya. Ini semacam nandur bala dan akan terus mengikuti. Pernah dengar kalau pesugihan itu sebenarnya mengambil rezeki dari keluargamu sendiri, dari darah dagingmu sendiri? Baiklah, jin bisa membuat dagangan kamu laris. Yang sebenarnya terjadi, rezeki yang kamu dapat dari cara sesat ini hanya mengambil jatah milik keturunanmu. Seperti itu cara kerja pesugihan. Pesugihan apa niki mas jenenge? Pesugihan bulu renco. Pesugihan yang menggunakan keluarga sendiri sebagai tumbal, ganti rugi atas apa yang mereka dapat. Bisa berupa harta yang melimpah, namun sebagai gantinya, saudaranya harus rela mati sukmanya. Tahu siapa orang yang menjaga agar tradisi ini tetap ada di keluarga ini? Tanya lelaki itu pada Pak Budi. Siapa mas? Wanita tua yang selalu di samping majikan kamu. Siapa namanya? Asiri. Mas mau ngomong, nek aku diperlakukan ngono, cekne sadar, aku gak terikat ambek keluarga iki. Terus piye ambek cawe dok sing dadi abdi gawe cucune? Mati, kata lelaki itu. Semua manusia